memiliki hubungan hukum dengan Rasman Arif Nasution, kini status Dr. Richard Lee yang merupakan mantan klien dari sang kuasa hukum berdarah Batak itu. Walaupun dirinya kini sudah lepas hubungan hukum dengan Rasman, kini Dr. Richard Lee pun nampaknya masih dihantui oleh perkataan Rasman yang membuatnya kena mental usai bermasalah dengan sang mantan lawyer. Hal itu langsung dibenarkan dan ditegaskan oleh Dr. Richard Lee yang mengaku sering mendapatkan telepon dari Rasman yang membuat dirinya merasa takut. Pertama mungkin kena mental ya, takut kena mental karena banyak diancam. Setiap dapat chat dari dia, dapat SMS dari dia ketakutan, dapat telepon itu bukan, kan kalau dapat telepon dari pengacara, wah ada apa nih, kabar gembira apa, mungkin selesai atau apa ya. Ada apa lagi nih? Ada masalah apa nih? Banyak lah, kurang ajar kau, ayo kita perang, saya demen nih yang seperti ini yang punya, ayo kita perang nih kayak gini yang punya nih. Uang kau yang gak seberapa itu, pokoknya aduh banyak banget deh pokoknya. Ngancem mau LP-in, mau dari November loh. Jadi saya putusin itu dari bulan Desember, dari November itu sudah banyak banget ngancem, tapi saya sabar. Seru ya, karena saya sih happy banget ya sebenarnya. Pertama kan saya pikir sendirian ya, apalagi si abang kan teriak-teriak terus ya, takut saya. Seneng sih rame yang bantuin saya. Sebenarnya bukan ini bukan masalah keroyokan, bukan masalah apa sih. Ternyata banyak orang yang terzolimin. Tadinya kan sebelum saya keluarnya nggak ada yang tahu tuh, nggak ada korban-korban lainnya yang buka suara. Jadi seolah-olah saya kan kayak gitu kan. Tapi dengan banyak orang yang bantu saya, banyak yang buka kayak gitu punya, ternyata banyak banget korbannya, nggak satu, nggak dua, hampir semuanya. Dan juga banyak klien-klien yang masih ada dengan dia nih sekarang nih, masih jadi klien dia yang bayar dengan dia nih, ngontek saya. Kayak gimana caranya putus Dr. Richard? Nanti kalau sudah selesai sidang, Dr. Richard menang, aku ikutin semua jalannya. Kayak gimana caranya? Mereka juga mau putus tapi nggak, ada yang masih takut, ada yang bingung caranya gimana. Saya pikir bukan hanya Uya Kuya, Dennis Farhat ya, tapi semua masyarakat Indonesia saya pikir sih, asal masih waras itu masih bisa ngelihat seharusnya sih, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang teriak-teriak, yang mana yang ngancem. Makanya saya bilang, saya nggak perlu bela diri saya, kalian sendiri aja lihat orangnya kayak gimana. Dan klien-klien lain juga tahu bagaimana. Tanya aja klien-klien yang lain, ada nggak? Gini deh, dari saya buka omongan pertama kali sampai sekarang, cari klien yang kasih testimoni positif untuk dia. Semua kasih testimoni negatif semua. Dia yang mau yang meja hijau, saya kan nggak pernah mau. Oh banget. Dan kemarin kan baru kebuka, nah ini ya makanya fungsinya berteman ya. Saya juga nggak nyangka sih, habis berteman dengan Uya, habis berteman dengan Dennis, habis berteman dengan Farhat. Habis itu saya tahu bahwa beliau bukan pengacara Bapak BG. Tadinya itu saya terwah-wah kan, kita kan pertama kali dia ngechat saya, pertama kali kenalan kan dia kasih tahu profil dia apa, profilnya pengacara BG, jubir Jokowi Ma'ruf kayak gitu kan ya. Kita kan wow kan kenal dengan Bapak Jokowi gitu. Siapa tahu dengan masalah saya beres, masalah Pak BG aja yang sulit bisa beres, apalagi cuma masalah saya yang kecil remeh-temeh ini kan. Tapi ternyata itu semuanya bohong. Ya dibuka oleh Uya kemarin di podcastnya, ternyata dia bukan pengacara BG. Dibuka oleh Dennis, ternyata pada waktu itu dia belum lulus jadi pengacara. Dibuka lagi oleh Dennis, ternyata banyak banget korban yang lain yang sama seperti saya. Bahkan yang setelah saya pun dibilangin akan ku Richard Lee kan kau. Ngeri banget. Nggak ada. Kalau ngedown karena abangnya iya. Kalau karena netizen, puji Tuhan nggak. Dari Desember kan dia selalu ngatain saya kewajiban nggak dibayar, ngatain ini. Tapi netizen tuh luar biasa loh. Saya nggak keluarin satu kalimat pun, netizen tuh bisa tahu bahwa dia yang bermasalah, bukan saya. Jadi saya nggak perlu belain diri saya sih. Tapi kepalangan waktu dibuka di podcast ya, mau nggak mau saya sharing aja sih apa yang saya rasakan. Ketakutan Dr. Richard Lee yang mengaku seringkali mendapatkan ancaman pasca dirinya memutus Rasman sebagai lawyernya, kini sang dokter pun turut merasakan ketidaknyamanan usai disuruh membayarkan gaji Rasman selama 10 tahun ke depan. Syarat yang dilontarkan oleh Rasman kepada Dr. Richard Lee nampaknya membuat sang dokter begitu tertekan, walau dirinya akan terus melawan mantan lawyer di ranah hukum. Lantas, ancaman apa sajakah yang sering dilontarkan Rasman yang membuat Dr. Richard Lee kini merasa sedang diserang secara membabi buta oleh mantan pengacaranya itu? Banyak banget mas. Dia bilang suruh bayar 10 tahun ke depan gaji dia. Ya kalau enggak
aku akan buat kasus yang lain. Jadi dia akan LP-in saya, ngatain skincare saya, ngatain rumah saya, pokoknya cari gara-gara terus. Saya juga sempat mau collab dengan Hotman Paris kan, itu juga banyak terhambat gara-gara dia sebenarnya ya kan. Sebenarnya dari awal ngomong dengan Hotman Paris, lancar-lancar aja, terus dia keluar, ya sampai saya dan Hotman Paris itu sampai oke, kita slowing down dulu deh, kita nggak usah bahas bisnis kita dulu sama-sama gitu kan, menghargain si abang. Hotman Paris juga baik banget sebenarnya sih, dia ngehargain banget si abang, tapi beliau nggak peduli mau saya kerja sama dengan dia, mau kagak kerja sama, pokoknya dia membabi buta aja pokoknya. Sampai akhirnya saya ngomong dengan Bang Hotman, udahlah bang, kita mau ngalah, mau diem sekalipun tetap aja dia nyerang kita, yaudah kita lanjutin aja kerja sama kita. Karena nggak nyaman, kan kita kan cari kan sebenarnya kan pengacara itu kan kita cari yang nyaman untuk diri kita, ngebelain diri kita. Tapi saya nggak ngerasa nyaman sama sekali. Dia kayak mengintimidasi saya, seperti debt collector, komunikasi juga nggak enak banget, ngancem saya, kan saya nggak nyaman. Waktu saya keluarkan jadi dari kuasa hukum saya, sebenarnya keluarkan dari kuasa hukum aja, nggak pecat jadi pengacara. Sebenarnya ya sudah, tapi kan beliau menjelek-jelekan saya, lalu saya pecat jadi pengacara saya. Itu pun saya juga nggak mau buka suara, nggak mau menjelek-jelekan juga. Ya seperti apa ya, kalau punya bos kan memberhentikan karyawannya udah. Dia kan punya hak untuk kerja tempat lain, dapat kesempatan kedua, ya sebenarnya silakan aja. Tapi kan ternyata beliau keluar-keluar terus, dan akhirnya beliau melakukan gugatan. Ini aneh nih, sudah dia menjelek-jelekkan saya, dia ya juga ngaco, dia pula yang ngajak saya ke meja hijau, ya sudah, nggak apa-apa, saya ladenin. Mau nggak mau ya, saya juga sebenarnya nggak mau banget ngomongin ini. Makanya dari Desember sampai dengan Mei kan saya nggak mau ngomongin ini. Saya pengen tetap fokus di konten saya, di edukasi tentang kecantikan. Tapi si abang nyerang terus. Saya nggak ngomong dia nyerang, saya ngomong dia nyerang, saya nggak ngomong dia gugat, ya kepalangan lah. Saya juga ngomong. Menurut saya bertanggung jawab. Ya, sedikit banyak beliau pernah dapat klien dari saya. Pada waktu ngebelain saya, banyak banget klien yang mau jadi pengacara kayak dia karena pengen niru saya ya. Artinya secara nggak langsung saya mempromosikan dia juga. Nah ini saya nggak ngajakin kalian untuk jangan pakai dia, tapi inilah testimoni saya. Gara-gara dia saya jadi seperti ini dan saya seperti ini kan. Kalian sendiri aja yang pengen melihat. Kalau kalian masih pengen pengacara seperti itu boleh. Keren sih, Mas Uya luar biasa. Kalau yang lain tuh berantem fight-fightan kan ya gitu, buat story bareng kan. Ini ternyata keren loh. Ini menurut saya langkah jenius. Ada keributan, kita buka di podcast. Gitu ya. Kita panggil, ya saya rasa Mas Uya dengan Dennis tuh juga open minded dan membuka selebar-lebarnya. Ternyata yang datang korban. Andai yang datangnya ucapan terima kasih pasti disiapin tempat. Andai kata abang yang mau datang pasti disiapin tempat. Tapi ternyata abang yang nggak datang dan yang klien yang ngomong dia bagus juga nggak ada. Saya nggak tahu. Saya tunggu aja sih sebagai warga Indonesia yang baik, saya ikutin aja. Nggak tahu saya dilaporin benar atau enggak. Ngelawak juga sih kadang-kadang. Belum ada. Nanti mungkin bisa barengan dengan Uya, dengan Dennis, dengan Mbak Astrid. Nanti mungkin bisa perawatan di klinik saya di Medan mungkin.